Siapa di antara kalian yang dapat menjelaskan bagaimana proses yang terjadi sesuai pada gambar di atas? Saya, Bu. Panas matahari memancarkan panas kepada bumi. Sebagian digunakan untuk bumi dan sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Tetapi karena adanya penumpukan zat-zat tertentu yang merangkap panas matahari, akhirnya panas matahari itu tidak dapat keluar dari atmosfer bumi, sehingga panas yang terperangkap tadi dipantulkan kembali ke bumi dan akhirnya suhu di bumi menjadi tinggi. Baiklah, sekarang saya akan menampilkan sebuah video lagi ya. Sekarang silakan kalian simak. Pernahkah kalian dengar salju turun di Arab? Di Cina, salju turun di saat musim panas. Di Arab ada salju. Bukankah Arab beriklim panas? Kok bisa ya ada salju di musim panas? Adakah yang tahu kenapa? Ayo kita belajar tentang pemanasan global. Nah, tadi kalian sudah menyimak video, ya, video singkat sekali. Coba apa yang bisa kalian lihat tadi melalui video yang sudah ditayangkan? Di Arab ada apa tadi? Salju. Ada salju. Kalau kita melihat Arab itu kan seperti Indonesia ya, iklimnya tropis ya. Tapi kok bisa ada salju? Ada yang tahu kenapa? Tidak tahu. Terus yang kedua, tadi di Cina pada saat musim panas ternyata juga ada salju. Aneh kan ya? Padahal musim salju dan musim panas itu adalah dua musim yang berbeda yang harusnya datangnya, terjadinya itu juga berbeda. Nah, untuk hari ini nanti kalian akan belajar tentang pemanasan global. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran, kalian diharapkan bisa menjelaskan apa pengertian pemanasan global. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi berbagai penyebab, ya, berbagai penyebab dari pemanasan global. Setelah itu kalian nanti bisa menganalisis, ya, menganalisis kira-kira dampak-dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global itu apa, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah tahu penyebabnya, sudah tahu dampaknya, diharapkan kalian bisa mencari upaya atau solusi. Jadi nanti kalian bisa mencari upaya itu dan dituangkan dalam bentuk karya, yaitu poster. Ya, paham? Paham. Nanti untuk penilaian hari ini itu nanti selama pembelajaran Ibu akan menilai sikap kalian ya. Bagaimana keaktifan kalian ya, kedisiplinan kalian, kesopanan kalian dan sebagainya ya. Kemudian nanti di akhir ada post test dan untuk keterampilannya tadi ya yang membuat poster. Untuk mengawali materi belajar hari ini akan ditayangkan lagi sebuah video ya. Ini sangat singkat sekali, jadi tolong diperhatikan benar-benar. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tetapi dari berita-berita di televisi, musim hujan dan musim kemarau yang terjadi di Indonesia saat ini sudah tidak bisa diprediksi lagi. Bulan Juni seperti saat ini seharusnya sudah memasuki musim kemarau, tetapi faktanya sekarang masih terjadi hujan. Kadang di bulan-bulan yang seharusnya terjadi musim hujan justru masih berada pada musim kemarau yang berkepanjangan. Kalau kita melihat fenomena alam yang terjadi saat ini, ya, ini bulan apa ini? Juni ya. Oke, bulan Juni itu seharusnya masuk musim hujan atau musim kemarau? Musim kemarau ya. Tapi ternyata kemarin baru saja hujan, betul tidak? Iya. Udah. Kira-kira itu kenapa? Ada yang tahu tidak? Ya, jadi itu kenapa bisa terjadi? Ada apa dengan bumi kita? Ya, mengapa perubahan
lagi seperti dulu, ya gitu kan? Nah, kalian akan belajar hari ini ya. Sekarang sebelum kalian melakukan percobaan, silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, coba kemarin saya sudah punya datanya ya. Kelompok 1 ada Suci, Koilia, dan Agus. Silahkan bergabung di kelompoknya. Kelompok 1 sini ya. LKPD. Sama, belajar. Nah, untuk hari ini akan saya kasih contoh ya. Jadi untuk apa namanya? Alat-alatnya. Jadi nanti seperti ini. Nah, jadi ada di setiap kelompok akan mendapatkan 4 mangkok ya. 4 mangkok nanti sepasang-sepasang ya. Jadi kalau sudah diisi air begini nanti ya. Gitu. Terus nanti ini ada gelas ukur nanti untuk mengukur jumlah air ya. Jadi mangkok satu dengan mangkok yang satunya jumlah airnya harus sama ya biar hasilnya valid itu. Kemudian nanti setelah kalian solasi mangkoknya dikasih tulisan ya. Yang ada tanamannya bumi hijau, yang tidak ada tanamannya bumi gersang. Ditempelkan pakai selatik-selatiknya ada di sana ya. Kemudian nanti setelah selesai dibuat seperti itu dijemur di bawah sinar matahari langsung ya. Oke, gimana sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Bahan-bahannya sudah lengkap? Sudah, Bu. Sekarang silakan dibagi untuk kerja kelompoknya. Ada yang mencari tanaman hijau, ada yang mengambil air ya. Ya silakan sudah ada kelompoknya ya. Gitu aja enggak apa-apa. Coba tumbuhannya kurang besar itu. Coba ambil tumbuhan yang agak besar ya, itu terlalu kecil nanti nggak kelihatan perbedaannya. Sudah, kelompok 2 silakan diletakkan di tempat yang ada ini ya, sinar matahari langsung ya. Coba setelah sudah diambil, silahkan kalian cek, kalian buka ya solatiknya. Diperhatikan. Yang pertama, bagaimana jumlah uap airnya? Adakah perbedaan antara bumi hijau dan bumi gersang? Ya. Berikutnya kalian ukur suhunya ya. Kalian ukur suhunya. Adakah perbedaan suhu antara bumi gersang dan bumi hijau? Bagaimana kelompok 2? Suhunya sama atau berbeda antara bumi gersang dan bumi hijau? Berbeda ya. Lebih tinggi yang suhu di mana? Bumi gersang. Oke. Tadi bagaimana hasil uap airnya? Lebih banyak yang di bumi gersang atau bumi hijau? Bumi gersang. Bumi gersang. Oke. Sudah mendapatkan hasil semua ya? Sudah, Bu. Kalau sudah mendapatkan hasil semuanya, silahkan kalian boleh kembali ke kelas nanti untuk melanjutkan diskusinya untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di LKPD ya. Bagaimana tadi hasilnya sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Oke, dari hasil yang sudah kalian dapatkan, silahkan kalian kembangkan di LKPD ya. Silahkan.
derajat Celcius. Sedangkan suhu di bumi gersang adalah 42,3 derajat Celcius. Pada bumi hijau terdapat tanaman yang dapat mengurangi proses penguapan yang tinggi. Sedangkan pada bumi gersang sama sekali tidak ada tanaman sehingga proses penguapan semakin tinggi. Sehingga suhu pada bumi gersang lebih tinggi dibandingkan suhu di bumi hijau. Kesimpulan akan disampaikan oleh Sofia. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas efek rumah kaca. Pemanasan global atau global warming memberikan dampak yang sangat luas dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Teman-teman yang lain, adakah yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau boleh tahu, pengaruh pembakaran hutan terhadap pemanasan global itu apa ya, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kira-kira bisa menjawab atau tidak ya? Oke, atau mungkin kelompok lain? Kelompok dua mungkin mau membantu menjawab? Kita tahu bahwa tumbuhan itu melakukan suatu proses yang namanya fotosintesis ya. Fotosintesis bahan yang digunakan apa? CO2 dan air ya kan? Jadi fotosintesis itu bahan utamanya adalah CO2 dan air. Ketika tumbuhan di bumi ini semakin berkurang, otomatis proses fotosintesis juga akan semakin berkurang. Kalau yang digunakan hanya sedikit CO2-nya, berarti yang di lapisan atmosfer bumi tetap semakin banyak karena tidak seimbang dengan aktivitas manusia. Kali tepuk tangan untuk nomor 3 ya. Ya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Hari ini ya. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ya, mari kita jaga bumi dengan apa yang bisa kita lakukan. Adakah di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Perubahan musim di Indonesia yang sudah tidak menentu merupakan salah satu dari dampak dari pemanasan global, Bu. Bagaimana anak-anak untuk pengalaman belajar hari ini? Untuk kegiatan hari ini, kelompok yang paling bagus presentasinya adalah kelompok 3. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3.